Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini kita akan belajar Smart Money Concept atau SMC, How to Trade Like a Bank ya. Kita akan belajar BOS, CHOK, liquidity area, order block, imbalance. Sebenarnya banyak sekali istilah, tapi hari ini kita akan fokus belajar apa itu BOS, apa itu CHOK, bagaimana cara mengidentifikasi, bagaimana caranya entry, oke? Sebelumnya bantu like, komen, dan subscribe, bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang ya. Oke, kita langsung saja. Jadi di dalam sebuah market itu kita harus mengidentifikasi tren dulu. Ada yang namanya bullish trend, bearish trend, ada yang namanya sideways atau konsolidasi ya. Jadi di sana ketika terjadi konsolidasi ya marketnya cuman kayak gini doang. Seperti ini kalau terjadi konsolidasi. Mantul di resisten, mantul di support, seperti itu ya. Ini market yang sedang terjadi konsolidasi. Tapi di sini kita akan belajar BOS dan CHOK. Apa itu BOS? BOS itu adalah break of struktur. Jadi ketika teman-teman melihat market bullish ataupun bearish pasti membentuk yang namanya struktur market. Di sini ketika dia bullish trend, kita bisa perhatikan dia membentuk struktur market. Ada high, ada low, ada high, ada low. Kalau dia bullish namanya higher high, kalau dia low namanya higher low, seperti itu ya. Jadi di mana kita bisa mengidentifikasi bahwa ini break of strukturnya, bahwa ini bullish trend. Kita bisa memperhatikan ketika dia menembus higher high, ketika dia break higher high, di sini kita bisa katakan bahwa break of struktur. Kita tinggal cari area entry, jangan entry di higher high, entry lah di higher low, atau cari celah untuk entry di higher low ya. Saya akan jelaskan dengan istilah yang gampang dan mudah dimengerti untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan higher high, higher low, entry lah di higher low-nya. Jadi ketika kita mau entry long, cari celah ketika dia retest kembali atau pullback kembali, seperti itu. BOS itu break of struktur. Di sini kita bisa memperhatikan ketika dia bullish trend membentuk struktur market. Jadi nggak ada kalau dia bullish ataupun bearish, nggak ada langsung market tuh langsung gini. Nggak ada langsung nyungsep kayak gini, nggak ada. Pasti membentuk yang namanya struktur market, seperti itu ya. Jadi ketika membentuk struktur market, di sanalah kita melakukan yang namanya mapping, di mana letak atau di mana area entry kita, seperti itu. Oke, di sini kita bisa memperhatikan apa itu CHOK atau change of character ya. Terjadi reversal atau pembalikan harga. Jadi ada beberapa tipe trader. Ingat kalau BOS itu follow the trend. Kalau CHOK mencari market yang reversal dan melakukan entry, seperti itu. BOS follow the trend, CHOK reversal market atau pembalikan harga. Bagaimana cara mengidentifikasi market itu akan terjadi reversal? Contoh di sini ketika marketnya sedang bullish trend membentuk namanya higher low dan membentuk higher high kembali. Ketika dia mau membentuk yang namanya higher low tapi malah membreak higher low sebelumnya. Di sini kita bisa mengidentifikasi atau mengambil asumsi bahwa dia akan terjadi reversal. Jadi kita bisa mencari celah untuk entry short, seperti itu ya. Sebenarnya nanti ada istilah yang namanya order block, liquidity area, di mana letak entry yang bagus atau area entry di mana sih ketika sudah ada konfirmasi breakout, seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini yang paling dasarnya yang harus diketahui dulu. Ketika dia bullish ataupun bearish pasti membentuk yang namanya struktur market. Ketika membentuk yang namanya bearish trend di sini, kita bisa melihat kalau dia bearish, dia membentuk yang namanya lower high. Kalau dia di atas, kalau di bawah namanya lower low. Jadi letak entry-nya ketika dia membentuk namanya lower high ya. Karena kita akan melakukan entry short, seperti itu. Di sini kita bisa memperhatikan ketika dia membentuk namanya lower high, lalu breakout support di sini atau break of struktur dan retest kembali, kita entry short, seperti itu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa istilah seperti order block, liquidity area, ataupun supply and demand. Sebenarnya sama sih, tapi itu istilah saja menurut saya ya. Misalkan order block dengan supply and demand, menurut saya itu sama. Jadi ada area di mana terjadi konsolidasi yang begitu kuat, atau kita bisa mempertimbangkan itu sebagai area entry. Tentunya harus ada candle konfirmasi juga, seperti itu ya. Dan ketika terjadi bearish trend seperti ini, mana letak
akan terjadinya sebuah reversal. Pasti ada beberapa trader yang mencari area entry ketika dia reversal. Di sini ketika dia membentuk yang namanya lower low, tapi ketika dia mau membentuk yang namanya lower high malah membreak lower high sebelumnya. Di sini membreak lower high sebelumnya. Di sini kita bisa berasumsi atau mengidentifikasi bahwa marketnya akan terjadi reversal. Kita tinggal mencari celah bagaimana caranya untuk entry long seperti itu ya. Di sini kita bisa memperhatikan dia membreak ke lower high sebelumnya. Itu adalah identifikasi pertama cara mengetahui bahwa dia akan terjadi sebuah reversal. Seperti itu ya. Kalau dia bullish trend, dia membreak yang namanya higher low sebelumnya di sini. Misalkan dia sedang bullish trend seperti ini ya. Bullish trend higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, tapi dia membreak higher low sebelumnya. Ini adalah identifikasi atau ciri-ciri market akan terjadi sebuah reversal seperti itu. Tinggal cari celah untuk entry short. Latih terus menerus dengan apa ya, teknik seperti ini. Jadi teman-teman punya pondasi, punya alasan. Oh, saya melakukan entry ini loh alasannya terjadi atau membreak higher low sebelumnya. Ketika dia bullish trend malah membreak higher low sebelumnya. Ini identifikasi kita atau indikasinya kita akan mencari celah untuk entry short. Kadang memang untuk menunggu dia ke area entry kita itu lama sekali, kadang membosankan ya. Jadi 10% sell, 10% buy, 80% itu menunggu. Menunggunya lama banget ya. Kadang kita bosen, tangan gatel mau entry. Itu kebanyakan trader pasti seperti itu. Karena saya juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Jadi di sini teman-teman harus kenali trennya dulu. Cara identifikasi tren seperti yang saya bilang tadi, kita lihat struktur marketnya seperti ini ya. Ketika sudah mengidentifikasi marketnya, kita bisa mencari area entry. Nah, apa Bang? Tadi kan sebutnya order block, liquidity area, imbalance. Apa itu Bang? Sebenarnya itu kita mencari area entry. Ketika ada konfirmasi break struktur, kita mencari order block. Jadi di mana market yang risknya menurut saya kecil, kita bisa menaruh entry di sana seperti itu ya. Jadi menurut saya ini sangat mudah dipahami. Semua orang kalau menonton ini pasti paham. Kecuali teman-teman beli buku, wah mungkin bingung, wah ini kok apa sih, kok begini seperti itu ya. Jadi cara mencari area entry-nya seperti apa, teman-teman bisa gabung di grup saya. Tentu ada grup umum dan grup VIP. Untuk grup umum itu saya hanya share outlook, teman-teman bisa untuk analisa ulang seperti itu ya. So, kalau ada pertanyaan seputar trading, mungkin besok kita akan bahas order block mungkin ya. Sekarang saya lagi melakukan entry di BTC ya, melakukan entry long di BTC. Kenapa saya melakukan entry long di BTC? Terkonfirmasi bahwa sebelumnya di sini chok atau seperti yang saya bilang tadi reversal itu ya. Chok itu adalah reversal kalau boss break of struktur atau follow the trend. Chok reversal, boss follow the trend. Nah, itulah gampangnya. Istilah gampangnya ya supaya nggak ribet maksud saya. Jadi ketika di sini membreak, di sini break dan ada retest kembali, di sini saya melakukan entry long dan sekarang lagi running. Alhamdulillah. Ya, sekedar lah ya. Tapi teman-teman bisa melihat rekapan sinyal yang saya kirim ya guys. Di sini teman-teman bisa melihat atau menilainya. Jadi setiap Senin sampai Jumat saya melakukan rekapan ya, ini rekapan. Kemarin ketika ada news ya, kita luber banyak banget. Mana dia? Oh ini langsung menembus cakrawala. Kita punya alasan kenapa melakukan entry seperti itu. Harus tahu, harus bisa mengidentifikasi marketnya ya. Harus bisa mengenali ini sedang terjadi bullish, sedang terjadi bearish, cari celah entry, lihat struktur marketnya seperti mana ya. Jadi nggak ada analisa yang 100%. Kalau teman-teman bilang 100% cari teknik yang 100% nggak bakalan nemu. Yang ada itu bagaimana cara memanajemen risknya ya. Jadi percuma kalau analisanya bagus, tapi kalau manajemen risknya tidak bagus ya sama saja bohong ya.
Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di sini. Ya, seperti itulah yang namanya trading. Tergantung kita bagaimana caranya memanajemen resikonya ya. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Kalau ada pertanyaan seputar trading, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan bantu jawab di video selanjutnya. Oke, thanks for support and see you in the next video, man. Peace.